Kata Pak Zainuddin MZ, orang Indonesia tuh kelamaan dijajah oleh Belanda, maka orang Indonesia tuh punya kecenderungan feodal, senangnya didoroakan, apa, meriayen nih kata orang Jawa ya. Ini bener kata bahasanya ya, meriayen nih, ingin didoroakan, feodal itu orang Indonesia, punya jabatan sedikit feodal. Makanya saya senang sama Pak Kepala Pekon, sambutan agak goyang-goyang. Tanda nggak feodal, merakyat. Orang rakyatnya aja merakyat kok, merakyat. Makanya saya senang sama Pak Jokowi, merakyat. Dia omongin pelongak nggak apa-apa, dia omongin Mukidi ya apa-apa toh. Itu Pak Mukidi nih, si Pak Jokowi ini itu mencengangkan dunia internasional. Wajah boleh merakyat, reputasi internasional. Tepuk tangan dulu. Iya dong, tercengangkan dunia internasional. G20 Indonesia sukses memimpin presidensi G20, tercengang sedunia internasional. COVID-19 terserah dengan berbagai macam kontroversinya. Indonesia negara paling berhasil mengendalikan COVID-19 Pak, tanpa kejatuhan ekonomi. Indonesia ini Bapak Ibu melarang ekspor nikel. Barat teriak-teriak. Indonesia diajukan ke pengadilan internasional. Sekali kalah, 2 kali kalah, 3 kali menang. Sekarang untung kita Pak. Batu bara dilarang untuk diekspor. Kemudian minyak kelapa sawit, selama ini dikontrol harga minyak goreng itu dari dunia internasional. Pak Jokowi dengan berani menetapkan minyak kelapa sawit tidak boleh lagi diekspor. Ini luar biasa nih Pak. Bauksit mulai bulan 6 nanti tidak boleh lagi diekspor. Indonesia sekarang sudah mengontrol perekonomian global. Freeport direbut, Papua dibangun. Luar biasa Pak. Orang nyinyir jalan tol, ngapain bikin jalan tol nggak bisa dimakan, enak aja, nggak bisa dimakan katanya. Enggak, yang mau makan jalan tol siapa kira-kira? Ya siapa pula mau makan jalan tol. Indonesia ini Bapak Ibu, indeks pembangunan infrastrukturnya masih ranking 50, masih di bawah Malaysia, Singapura, Thailand. Kalah kita Pak. Apalagi konektivitas jalan raya, konektivitas infrastruktur jalan raya Indonesia ini ranking ke 109 kalau nggak salah. Buncit banget. Karena ngapa? Orang dulu nggak berani bangun. Nah Pak Jokowi berani ngebangun agar kita naik ranking. Apalagi di Lampung ini jalan viral lagi ya. Allahu Akbar. Makanya saya terlambat tadi, bawa mobilnya ceper soalnya Pak. Harus pelan-pelan, geduk-geduk nyangkut terus. Nah, ketika pemerintah membangun infrastruktur jangan dinyinyir. Ini saking senatnya sama Pak Jokowi. Saudara saya dari kampung nang Palembang ngomong apa? Nggak ada guna jalan tol, nggak manfaat buat rakyat. Setahun, 2 tahun, 3 tahun nyinyir jalan tol, winginane mudik lebaran. Terpaksa pakai jalan tol yang dinyindir. Mangkat ke Palembang, begitu pulang apa kata dia, enak sekarang ya, 3 jam nyampe kota Palembang. Kata saya, Jokowi langsung menang dia. Kayak balik lagi ke feodal tadi. Kita punya pemimpin merakyat loh Pak. Pak Jokowi dikelilingin semua Indonesia ini kayak nggak capek. Ke pelosok-pelosok ke Papua orang meluk-meluk Pak Jokowi, nangis-nangis. Itu pemimpin merakyat, nggak najis salaman sama rakyat. Kan ada orang itu kalau salaman sama rakyat dijai-bajai najong teralala, habis salaman dielah. Kita butuh pemimpin merakyat, jangan feodal. Kita ini sudah kelamaan dijajah Bapak Ibu. Kadang-kadang orang Indonesia tuh coba lihat, sugih dikit, pamer, crazy rich, cenah. Pamer, beli mobil banyak, berderet, iya sih duit-duit dia, betul kira-kira. Tapi jangan pamer, jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin, jangan pamer perut kenyang di tengah-tengah orang yang lapar, jangan pamer kesehatan Pak di dekat orang yang sedang sakit, jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo.
yang saya hormati dan yang kami ta'zimi, para kiai, para asatid, namanya saya ndak hafal karena saya datang terlambat karena berangkatnya juga terlambat Pak. Sampai rumah Gus Coing sarapan dulu karena memang saya belum sarapan. Oh iya, nanti aja ngidipinnya Mas, matiin dulu, masuk angin saya nanti. Nanti kalau sudah sumuk saya ngomong minta hidupin. Tadi sudah sarapan pakai pecel, mantep tuh pecelnya. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para kiai, sesepuh, bini sepuh, semoga beliau-beliau semua mendapatkan tambahan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Pekon Enggal Rejo, Bapak Suyoto ya Pak. Semoga beliau Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam memimpin Pekon Enggal Rejo, menjadi pemimpin yang amanah, tidak ditangkap jaksa gara-gara dana desa. Itu penting soalnya. Semakin dicintai oleh rakyatnya, masyarakatnya. Allahumma amin. Selanjutnya juga pada kesempatan kali ini yang saya ta'zimi orang tua saya, Bapak Haji Nur Abidin. Semoga beliau sehat panjang umur. Kok kayaknya gagah jenengan ya Pak daripada Gus Coing gitu. Lebih tinggi bapaknya soalnya ya. Jangan-jangan anak pungut ya Pak ya. Selanjutnya sahabat saya Gus Coing, nama lengkapnya Solihin ya Gus. Jadi beliau adalah sahabat saya sekaligus juga Wakil Ketua PWNU Provinsi Lampung, yang kebetulan nyalek kan, gambarnya banyak itu. Enggak, yang caleg-caleg ada nggak di sini datang? Dari nggak ada ya. Jadi caleg-caleg begini Bapak Ibu, saya ingin luruskan. Kita itu beda pilihan boleh, betul? Asal jangan ribut, betul? Terus masjid jangan dijadikan tempat kampanye, setuju? Setuju. Tapi ingat, jangan anti politik Pak. Anti politik juga jelek. Karena begini, politik itu kotor katanya, betul. Sama kayak orang nyawa. Kalau nyawa itu kotor nggak? Yang takut kotor jangan jadi petani, karena pasti kotor. Nyawa itu kotor, belepotan bercampur lumpur. Tapi yang ditunggu panennya, betul? Nah panennya yang bersih, beras itu bersih. Sama itu politik. Mengapa politik itu penting? Jangan anti. Saya ngomong 2 jam ceramah, belum tentu nyangkut semua, betul? Yang nyangkut belum tentu diamalkan, betul? Jangan-jangan masuk kuping kanan bablas kuping kiri. Ibu-ibu ditanya suami di rumah, "Mak, tadi ngaji apa?" Apa ya? Jangan-jangan yang diingat lucunya doang Pak. Saya ngomong ngantek bebusa, mungkin bengak-bengok Bapak Ibu belum tentu pengaruh. Tapi kalau yang namanya pejabat, Bapak Kepala Pekon, nggak usah ngomong sekali urak, selesai persoalan. Bupati karena dia punya kekuasaan, gubernur karena punya kekuasaan,
presiden karena punya kekuasaan, anggota legislatif karena punya kekuasaan. Maka mudah-mudahan pemimpin kita ke depannya selalu pemimpin yang amanah, pemimpin yang baik, yang membela kepentingan rakyat. Allahumma amin. Tapi ingat, jangan sikut-sikutan. Cocok atau cocok? Baik. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Munawwarah, betul? Apa kabar? Sehat? Berdiri aja biar ceramahnya nggak lama ya. Baik bapak ibu, saya perkenalkan singkat. Kulo niki asmane Suparman Abdul Karim, tinggal di Jalan Durian 1, Kelurahan Waidadi Baru, Kecamatan Sukarami, Kota Bandar Lampung. Kemudian saya diamanahi di lembaga dakwah Nahdlatul Ulama LDNU PWNU Provinsi Lampung, dan di Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, dan Kabid Agama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Kan gara-gara Feksewu, gara-gara register 22 itu Pak. Nah itu kerjaan saya tuh, ngurusin yang begitu, ngebina teroris yang baru ditangkap, yang sudah keluar dari penjara, atau yang bakal ditangkap. Kalau diajak kerja sama mau nggak jadi ditangkap. Saya ambil contoh misalnya pimpinan pondok pesantren di Lampung. Sebegitu saya ajak ngobrol mau kerja sama Pak Setia NKRI, Densus tanya sama saya, Pak Ustadz kita tangkap nggak usah, kata saya. Mereka Setia NKRI, mau ikrar, mau hormat bendera, mau nyanyi lagu Indonesia Raya, dibina. Tapi ada satu Pak kereng banget, ngotot. Nah yang satu ini kata saya ciduk aja, hari ini ngomong besok ciduk, karena kereng, ngelawan soalnya. Nah artinya Bapak Ibu, kalau ceramah saya isinya di YouTube banyak ngebahas radikalisme terorisme, karena memang tugas saya di situ. Dan kemudian sekarang saya sedang merintis pondok pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah, putri jenengan ya Pak, yang termasuk santri kita juga di pondok pesantren. Mohon doanya Pak, karena sementara waktu asrama putra sama asrama putri itu terpisah, karena kita itu punya santri dulu baru punya bangunan. Nah bangunannya sedang dirintis. Alhamdulillah asrama putranya insya Allah gak lama lagi ditempati. Asramanya sudah jadi, tinggal beliin lemari sama kasur-kasurnya aja, sebentar lagi ditempati. Ya Bapak Ibu, kalau putra putrinya pengen mukim di pondok kita, ya nanti tanya sama beliau saja, nanti diantar, diinformasikan. Baik hadirin wal hadirat Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita ngaji halal bihalal. Mengapa jadi penting halal bihalal ini atau maaf-maafan? Kita berangkat dari riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lagi ada majelis halaqah, beliau bersama para sahabat. Dalam riwayat disebutkan ini pada hari Arafah, sore ba'da zuhur hingga asar jelang maghrib. Beliau bersabda, la yujalisuni man amsa qati'ur rahim. Jangan duduk bersama saya orang yang hingga sore ini masih dalam keadaan memutuskan silaturahim, musuhan. Bu, punya musuh nggak? Bapak-bapak punya musuh? Musuh dalam selimut? Wajib itu mah.
jangan duduk berkumpul bersama saya man amsa qati'ur rahim, orang yang hingga sore ini memutuskan silaturahim, musuhan, belum maaf-maafan. Liyakum anna, silakan dia berdiri, tinggalkan kami. Para sahabat menang Pak, tegang semua. Kemudian lam yakum ahadun illa rajulun kana min aqsal halaqah, tidak berdiri seorang pun kecuali seorang laki-laki. Laki-laki ini di barisan paling belakang, pinggir dewek. Mungkin di sanalah Pak yang nongkrong dekat tempat wudhu itu kali ya, umpama begitu. Paling belakang, pinggir dewek. Dia pergi, famakatha ghairu ba'idin thumma jaa, dia pergi enggak lama lalu datang lagi, artinya majelis berlangsung, orang ini diusir, lalu dia pergi, majelis belum selesai dia datang lagi. Lalu Nabi bertanya, malaka lam yakum ahadun ghairuka, ada apa denganmu, kata Nabi, tidak berdiri pergi kecuali kamu dewek. Orang ini menjawab, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sami'tul ladzi qulta, tadi aku mendengarkan dawuhmu, sabdamu, engkau ngusir orang yang sedang musuhan, enggak boleh kumpul di majelis ini. Maka fa'ataitu kholatan li kanat tusorimuni, lalu aku mendatangi bibiku. Kholah itu adik kandung perempuan ibu. Orang Jawa nyebutnya apa? Bibi, bule nggih? Bule, bibi. Jadi aku mendatangi bibiku, buleku, karena aku sama buleku musuhan. Fa akhbartuha billadzi qulta, aku kabarkan kepadanya tentang sabdamu. Mendengar itu bibiku nangis. Fastaghfarat li wastaghfartu laha, bibiku memaafkan aku juga memaafkannya. Dia minta maaf, aku juga minta maaf. Kata Nabi, ahsanta, bagus kamu. Orang Jawa nyebutnya apa? Apik tenan. Kalau kata orang saya ilok nian. Kalau kata orang Padang apa? Rancak bana. Begini Bapak Ibu, kalau niki kan asmane Suparman Pak, namun senes tiang Jawi. Bapak saya Kombring, ibu saya Ogan. Lo kok bisa namanya Suparman? Karena lahir bulan Sapar, maka namanya Suparman. Nek lahir bulan Suro asmane Suratman. Ada Pak Suratman. Nek Paing yo Paiman. Nek Legi Legiman. Itulah sejarahnya. Dulu Pak, waktu saya lahir bulan Sapar, wayahnya orang Lampung, orang Palembang, orang Sumatera, kalau lahir bulan Sapar namanya Saparudin. Tapi begitu saya mau dikasih nama Saparudin di kampung saya ketangkep maling ayam. Nggak enak Pak kalau ngikut yang maling ayam, maka nggak jadi Saparudin, dikasih nama Suparman. Makanya kalau Jawanya saya nanti kurang pas, dimaklum nggih. Jadi balik lagi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ahsanta, bagus kamu Idris. Sekarang kata Nabi, duduk lagi, kumpul bersama kami. Lalu beliau mengangkat suaranya, ngomong agak kencang, ala innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Ketahuilah kata Nabi,
Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan diturunkan kepada suatu kaum yang di tengah-tengah mereka ada orang yang memutuskan silaturahim. Makanya tolong dipikir Bapak Ibu, di sini nih kalau masih ada yang musuh-musuhan, malaikat nggak mau ngedekat. Sekarang nih kalau masih ada yang belum teguran, nggak kenal sama tetangganya, nggak bertegur sapa, awas, malaikat nggak mau turun. Kadang-kadang kita ini begini Bapak Ibu, lupa memutuskan tali persaudaraan tersebut, membuat ibadah kita tidak diterima. Makanya doa malaikat Jibril, bauda man adraka ramadhana falam yughfar lahu, jauh dari rahmat Allah, celaka kalau bahasa kitanya. Orang yang ketemu Ramadan sampai dia berpisah dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Siapa sih yang puasanya tidak diterima, dosanya tidak diampuni? Yang masih musuhan. Sholat nggak ngangkat walaupun cuman sejengkal. Buat siapa? Akhawani mutasawariman, dua saudara yang masih bermusuhan. Sholatnya tidak ada nilainya, zakatnya sia-sia, puasanya tidak diterima. Orang yang masih musuh-musuhan. Itulah mengapa kita punya halal bihalal. Mbiyene Bung Karno, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Indonesia yang pertama, di tengah suhu politik yang memanas pasca pemilu. Kalau ini kan jelang pemilu, suhu politik yang sangat memanas, gontok-gontokan, musuh-musuhan, sikut-sikutan. Kata Bung Karno, kunjung ke Mbah Yai Abdul Wahab Hasbullah, kira-kira gimana caranya kita melakukan rekonsiliasi nasional. Cuman bahasanya terlalu keren, rekonsiliasi nasional. Maka kata Mbah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dibuat kalimatnya halalun bihalalin, saling menghalalkan. Itu bahasa lain dari rekonsiliasi nasional, menurunkan tensi politik, berdamai. Mengapa penting berdamai? Bangsa kita tidak akan diberkahi kalau kita ribut. Bekon Enggal Rejo ini tidak akan diberkahi kalau kita gontok-gontokan. Rumah tangga pun tidak akan bahagia, tidak sakinah kalau kita semua bercerai-berai. Makanya penting saling memaafkan. Maka dari itu Bapak Ibu saya himbau, kita gentle, yang salah minta maaf. Bu, pernah buat salah? Bapak-bapak pernah buat salah? Sering, apalagi sama istrinya. Jangan-jangan Gus Coing lagi ya. Minta maaf, gentle, datang ke rumahnya minta maaf. Rumahnya jauh, sudah kumpulkan ongkos, sengaja berangkat minta maaf. Nggak bisa Pak Ustadz, nggak kejangkau. Kalau nggak kejangkau, telepon nggak diangkat, SMS. Tapi jangan lebay, orang sekarang mah lebay. Ketika mata tak mampu menatap, lisan tak mampu berucap, tangan tak mampu menjabat, kaki pun tak mampu melangkah, stroke namanya. Doanya dewek, nggak usah lebay, to the point. Saya Suparman Abdul Karim dulu kira-kira hari ini tanggal sekian bulan sekian pernah berbuat salah, pernah berbuat zalim, nyuwun ngapura, minta maaf, to the point. Tugas kita cuma minta maaf. Kalau dia nggak mau memaafkan, urusannya sama Allah. Makanya Bapak Ibu nggak usah terbebani. Kalau orang nggak mau memaafkan kita, urusannya sama Allah. Kadang-kadang kan ada orang kereng banget, ngotot, ngetet, ngeyel, merengkel, merasa bener dewek, baik dewek,
dan kemudian tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Kita datang ke rumahnya, dia banting pintu, kita ngucap salam, dia pura-pura budek, dia ajak salaman, dia narik tangan, disapa pura-pura nggak lihat, papasan di jalan dia minggir-minggir, melipir masuk siring. Ada nggak yang kayak gitu? Saking nggak mau akurnya, Pak. Nah, kalau ketemu yang kayak gitu Bapak Ibu, jangan pening, jangan sedih, belajar dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya apa ekornya? Ndase nopo buntute? Coba kita tebak-tebakan, Pak. Ini tebak-tebakan Cak Lontong ini. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Ndase nopo buntute? Buntutnya apa palanya? Jawaban yang benar tak ajarin. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Jawabnya EGP. Emang gue pikirin monyet kok dipikir? Ya iya dong Pak, Bu, jangan lebay. Dia nggak mau maafkan, nggak usah nangis. Ingat kata Pak Parman, monyet turun dari pohon. Emang gue pikirin monyet kok dipikir? Selesai kewajiban kita, minta maaf. Pokoknya begini Bapak Ibu, kita ini kan yang nggak boleh musuhan, nggak kenal, nggak tegur sapa, itu yang nggak boleh. Kalau sekedar nggak akrab ya nggak apa-apa. Dulu mungkin pernah akrab, saking akrabnya kemana-mana bareng, ke pasar bareng, kondangan bareng, pengawasan bareng, duduknya deketan, bajunya mirip, kembaran, make upnya tukaran, lakinya jangan wah laki juga ketuker. Mungkin saking akrabnya, saking dekatnya, tiba-tiba suatu hari selek. Biasanya selek ini gara-gara utang belum dibayar biasanya. Suatu hari selek, umpama selek renggang, yang penting jangan musuhan. Ketemu tetap tegur sapa, yang nggak apa-apa. Dari mana? Di belakang. Mau kemana? Ke depan. Emang sih nyakit Pak jawabannya itu, tapi kan nggak musuhan. Yang nggak boleh musuhannya. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan berantem, jangan musuh-musuhan. Apalagi hanya gara-gara kata Pak Kepala Pokon tadi, hanya gara-gara politik, hanya gara-gara beda milih calon legislatif. Jangan sampai ya. Perbedaan itu sangat wajar, betul. Kita ini begini, ini 2023 jelang 2024, nggak lama lagi pemilihan presiden, pemilihan legislatif. Kita boleh beda pilihan, tapi jangan berantem. Karena begini Bapak Ibu, kalau saya meyakini Presiden Republik Indonesia 2024 nanti sudah ditakdirkan oleh Allah. Cocok nggak kira-kira? Jangan setuju nggak Pak? Ini jangan jadi orang kafir kita ini, ingkar kepada takdir, kan kafir namanya. Jangankan presiden, daun yang jatuh saja sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya hari ini berangkat ke Enggalrejo Adiluwi, ini takdir, ini takdir Bapak Ibu. Sudah tercatat fi Lauhil Mahfuz, nggak bisa kita tolak. Gus Coing sempat jadi anggota KPU, itu takdir, garis tangan itu. Jangankan presiden, sekali lagi, daun yang jatuh sekalipun sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya orang-orang politik saya kasih tahu, silahkan berjuang, silahkan berikhtiar semampunya, tapi hasil Allah yang tentukan. Entah presiden terpilih nanti Ganjar Pranowo, entah Prabowo Subianto, entah Anies Baswedan, entah Pak Mahfud MD, Erick Thohir, Sandiaga, Salahuddin Uno, semua sudah Allah takdirkan. Tapi jujur Bapak Ibu, maaf ya Pak, ini bukan kampanye karena di masjid soalnya. Jujur kalau maunya saya Pak,
saya yang jadi presiden itu. Ya iya dong, kalau maunya saya. Kalau saya jadi presiden, saya janji masyarakat Enggal Rejo tak ajak pengajian ke Istana Negara semua. Gus Coing tak jadi menteri agama, nanti Pak Suyoto langsung menteri dalam negeri, Pak. Pengalaman jeneng jadi kepala pekon akan menjadi modal untuk jadi menteri dalam negeri. Tapi siapa yang memilih saya ya? Iya, kalau maunya kita ngotot di demennya kita ya kita kan. Tapi nggak begitu cara kerja takdir, Pak. Manusia cuma ikhtiar, Allah yang tentukan. Makanya salah kalau orang hanya gara-gara beda pilihan politik kok musuh-musuhan. Salah. Ini urusan dunia, jangan sikut-sikutan. Yuk kita semua saling merapatkan barisan. Ingat kalau kata Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa suntulodo ing madya mangun kersa tuturi handa iyani sing ngentut mburi sing arep diarani. Oh itu plesetan. Kita ini begini, dulu pepatah Ki Hajar Dewantara ini berlaku, ing ngarsa suntulodo berlaku, ing madya mangun karsa berlaku, tuturi handayani berlaku. Tapi belakangan zaman semakin modern, manusia makin serakah. Ing ngarsa numpuk bondo, ing madya mangan konco, temen dimakan, tuturi golek rai. Ini zaman sekarang. Ini saya lihat banyak warga Nahdiyin ya Pak, pengurus MWCNU, muslimat juga ya Bu. Mbok ya orang NU tuh jangan gontok-gontokan. Orang NU di PDI Perjuangan bagus, orang NU di Golkar bagus, nang Demokrat bagus, nang PKB bagus, nang P3 bagus. Ya harus di mana-mana. Jangan sikut-sikutan dan jangan saling menjelekkan. Karena ideologi kita sama. Buat apa? Buat Islam yang rahmatan lil alamin dan terjaganya negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Balik lagi Bapak Ibu, jangan mau dipecah belah. Nah, kalaupun kita salah itu manusiawi. Semua orang punya salah, tapi kita punya kewajiban saling memaafkan. Tapi begini Bapak Ibu, tangeh kita bicara maaf-maafan sama orang lain. Ada yang lupa, kita ini mestinya minta maaf dulu dengan orang terdekat. Bapak-bapak nih mestinya minta maaf dulu sama istrinya. Karena bapak-bapak ini kadang-kadang pernah melukai hati istri. Pernah nggak Bu? Sering, jangan-jangan. Punya laki hidung belang mata keranjang, udah hidungnya belang matanya keranjangan, bajingan tengik lagi, saking tengiknya nggak enak lagi dimakan, mau dibuang sayang nggak dibuang menyakitkan. Luar biasa Pak. Kalau kata film Bade Tandreda, wanita Indonesia itu adalah wanita terkuat sedunia internasional. Mengapa? Orang barat Pak, laki selingkuh, bini embalas selingkuh. Itu orang barat. Laki cewekan, bini cowokan. Itu di barat. Indonesia Pak, enggak begitu. Kadang-kadang punya laki pemalas, bininya jadi TKW ke Arab sono. Laki pemalas Bapak Ibu, kerjaannya pacaran aja. Duit dikirim terus sama bininya yang TKW tersebut Pak, taunya lakinya ngabisin duit. Nah ini fakta, wanita Indonesia itu kuat-kuat. Makanya pantas bapak-bapak kalau minta maaf dulu kepada istrinya. Karena begini kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, kemuliaan itu bukan karena pangkat dan jabatan, kemuliaan itu bukan karena nasab kehormatan. Orang zaman sekarang banyak jualan nasab Pak, membangga-banggakan nasab. Itu bertentangan dengan ajaran Islam.
kebiasaan membangga-banggakan nasab itu kebiasaan bangsa jahiliyah, menyombongkan nasab, menyombongkan keturunan, itu kebudayaan jahiliyah. Kemuliaan bukan karena nasab, kemuliaan karena akhlak yang mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, orang mukmin yang paling baik ketakwaannya, orang mukmin yang paling baik keislamannya adalah yang paling baik akhlaknya, bukan pada nasabnya. Oke, sebelum saya bahas ke istri, memuliakan istri nih, saya mau cuplik dulu perkara ini. Kita ini beberapa tahun belakangan Bapak Ibu banyak sekali dihadapkan dengan dilema. Sekelompok orang mengaku ahlul bait, ngaku ahlul bait, ngaku ahlul bait tapi memecah belah umat, ngaku ahlul bait tapi merendahkan ulama-ulama pribumi. Padahal annal ulama'a warathatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Gila begitu. Nggak boleh kita merendahkan ulama walaupun hidungnya pesek kayak saya. Nggak burung ya Pak, walaupun orang Indonesia ini jenengan ini porokia Indonesia asli ini pribumi, bahasanya hidungnya proporsional, badannya segini-gini aja, tapi orang dimuliakan karena ilmunya loh. Al-Quran dan hadis yang memuliakannya, Allah dan Rasulnya yang memuliakannya. Lantas kemudian ada orang yang atas nama nasab, lantas kemudian merendahkan orang-orang yang berilmu, bahkan atas nama nasab melawan pemerintah yang sah, mencaci maki pemerintah. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu, saya nggak habis pikir, ada yang ngomongin Presiden Jokowi Jokodo. Saya aja diomongin begitu ngamuk loh Pak, saking sabarnya Pak Presiden Jokowi. Ada yang ngomongnya apa, pelongok-pelongok, ada juga yang ngomongnya apa, banci, teriak-teriak ceramah nang Bandar Lampung, kemudian ngomongin Presiden Jokowi banci, buka celananya, jangan-jangan dia head datang bulan. Serem banget ngedengarnya. Orang begini ngaku ahlul bait, ngakunya ahlul bait, ngaci makin. Presiden Jokowi tidak pernah memenjarakannya gara-gara menghina presiden Pak, tapi dia berbuat kesalahan sendiri, berbuat kriminal, ngegebukin anak orang. Tiba-tiba begitu masuk penjara, apa kata dia? Saya dizolimi oleh Pak Jokowi. Gimana ya? Saya bingung dengan yang begitu Pak. Ada orang yang mengatasnamakan ahlul bait, Bapak Ibu, ngancam-ngancam orang Islam pada umumnya. Kalian nanti matinya su'ul khotimah, masuk neraka gara-gara benci ahlul bait. Hanya orang munafik yang benci ahlul bait. Kita diancam-ancam, ditakut-takuti. Ini namanya feodalisme namanya Pak. Dia lebih kejam daripada Belanda. Belandanya nggak kayak gitu loh. Lebih kejam daripada Jepang. Feodal yang kayak gini. Agak galak nggak apa-apa ceramahnya ya. Ini penting untuk saya ingatkan. Nah sekarang kita luruskan, kita ngaji semua Pak. Gini aja lah, kalau kita biasa nyantri Bapak Ibu, kitab Ta'limul Muta'allim kan jelas di situ. Ahlul bait itu nggak ada lagi sekarang. Jadi begini, kalau ada orang yang ngaku ahlul bait, dia bohong. Itu aja udah bohong, itu manipulasi. Dari mana kok masih ada ahlul bait? Ahlul bait itu Bapak Ibu, ahlul bait Nabi itu Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan menyertakan istri-istri Nabi. Yang kedua, Alu Muhammad, keluarga Muhammad, bukan ahlul bait tapi namanya Pak, keluarga Muhammad, keluarga Nabi. Siapa itu? Auladun Aliyin, anak-anak keturunan Ali, keturunan anak-anaknya Abbas, anak-anaknya Ja'far, anak-anaknya Aqil dan Haris bin Abdul Muthalib. Itu Alu Muhammadin. Nah yang ada sekarang bukan ahlul bait, bukan Alu Muhammad. Yang ada sekarang ini adalah dzurriyyah, keturunan. Kalau dzurriyyah itu ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Yang namanya dzurriyyah baru ngikut kemuliaan leluhurnya, syaratnya mutabah.
Apa itu mutabaah? Manut ngikut nyontoh akhlak leluhurnya. Dia ngaku dzurriyyat Nabi, tapi akhlaknya nggak nyontoh Nabi, dia tidak dapat kemuliaan. Ngaku dzurriyyat Nabi, tapi kelakuannya nggak nyontoh akhlak Nabi, dia tidak akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya perlu ingatkan dua hal. Satu, ngaku-ngaku ahlul bait saja sudah sebuah kebohongan. Dua, ngancam umat Islam, diancam mati suul khotimah, diancam masuk neraka gara-gara membenci ahlul bait. Kata mereka itu juga sebuah manipulasi. Enggak ada yang benci ahlul bait, betul nggak kira-kira Pak? Enggak ada. Ahlul bait itu Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Hadis-hadis tentang laknat orang yang membenci ahlul bait ini terkait dengan Yazid. Mengapa? Karena Yazid itu membunuh Imam Husain melalui komandan tempurnya Ibnu Ziyad dan kemudian meracun Imam Hasan. Jadi mereka membunuh dua cucu Nabi ahlul bait, maka matinya suul khotimah dan tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surga. Ini pelajaran penting bagi kita semua. Jadi hati-hati, jangan menggunakan doktrin agama untuk memanipulasi orang awam. Bu, nggak apa-apa, yang ini agak serius dikit ya. Saya ingatkan dulu dengan firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Jangan sekali ikut-ikutan, jangan jadi followers. Kulla hallaf, tiap-tiap orang yang gampang sekali bersumpah demi Allah, bela Islam, bela agama. Kalau kata ulama, orang yang gampang nyebut demi Allah, tanda dia berbohong. Ini ilmu buat jenengan. Kalau suaminya dikit-dikit ngomong demi Allah mah, itu bukan pacar bapak, itu teman saja, bohong dia. Demi Allah Pak. Makanya Gus Coeng jangan sering-sering nyebut demi Allah, ketahuan. Sudah dikasih informasinya. Jangan gampang percaya, jangan ikut-ikutan orang yang gampang bersumpah, mahin dan suka bullying, mencela, ngejek, hammazim masya'in binamim. Hammaz, ujaran kebencian, menyebar permusuhan, kebencian, keresahan. Masya itu kalau ditulis mim, sin besar, satu alif, hamzah. Kalau dalam bahasa kitanya, kesana, kemari, wara, wiri. Kesana, kesini, wara, wiri. Kalau dalam bahasa kerennya, viral, memviralkan ujaran kebencian, memviralkan hoax, berita bohong, memviralkan sumpah palsu, termasuk mubahalah itu Pak. Makanya kemarin ditangkap polisi kan, masuk penjara, vonisnya 6 tahun kalau nggak salah, karena keseringan mubahalah yang tiada lain tiada bukan tujuannya binamim, adu domba, provokasi. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin ingatkan juga sedikit hasil penelitian Kiai Haji Imad bin Uthman Al-Bantani. Kiai Imad, ternyata para habaib di Indonesia belum terbukti keturunan Nabi. Ini jawaban buat kita. Oh, pantasan mereka tuh kerang-kerang bener ya Bayah. Ini penting Bapak Ibu. Ini bukan karena kebencian, ini ilmiah loh. Kitab nasab abad ke-5 dan 6 Hijriah, di antaranya karya Imam Fakhrul Razi Asy-Syajaratul Mubarakah menyebutkan Imam Ahmad bin Isa punya anak cuma 3 anak lanang itu, Abu Ja'far, Ali, dan Husain. Tidak ada yang namanya Imam Ubaidillah. Tiba-tiba abad ke-10, 5 abad loh Pak kelongnya itu, bukan 5 tahun, 500 tahun kemudian
ada orang yang mengklaim dia punya anak Imam Ubaidillah, yang punya anak Alawi, yang menjadi nasab kaum Ba'alawi di Indonesia ini. Artinya ini ilmiah. Nggak boleh kita nyaci maki Kiai Imad. Beliau itu ilmiah, kitabnya jelas Bapak Ibu. Apa kata beliau? Kalau orang ngaku-ngaku keturunan Nabi tapi ngajak kita sholat, ngajak kita memakmurkan masjid, ngajak kita taat kepada Allah, bagus, ada manfaatnya. Tapi kalau orang ngaku keturunan Nabi tapi ngajak kita musuhan melawan pemerintah yang sah, kita wajib mempertanyakan benarkah dia keturunan Nabi. Ya harus dong Pak, nggak boleh orang cuma ngaku-ngaku, dia harus buktikan itu semua. Ini pencerahan buat kita Bapak Ibu, kedepannya jangan lagi adalah Pak adu domba, dia sendiri yang berbuat kriminal masuk penjara, lantas kemudian ngaku menzolimi ahlul bait dan lain sebagainya. Baik, kita kembali ke halal bihalal lagi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, bukan yang paling baik nasabnya. Walaupun nasab mendukung Pak, kalau akhlaknya bagus, ilmunya bagus. Hadis ini nggak berhenti sampai di situ, ada kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Wa khiyarukum linisaihim khuluqa, dan laki-laki terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Bu, bapak-bapak ini baik nggak sih? Hebat Pak, padahal jawabnya sambil ngenes itu. Cuman nggak mau ngaku aja tuh emak tuh. Pokoknya begini, walaupun saya pakai koko, pakai sarung, gosor ban, go peci, saya belum tentu baik. Kalau saya ramah kalian jenengan ya Bu, wajar, namanya penceramah. Penceramah nggak ramah, males orang ngundang lagi. Ini bakal ngundang lagi nggak ya kira-kira? Ngapura, Gus Coing nggak ramah, alamat nggak terpilih, kan macam-macam. Harus ramah Gus, itu sudah syarat itu. Pak kepala pekon nggak ramah, pemilihan kepala pekon berikutnya nggak dipilih orang. Pedagang nggak ramah, bangkrut, orang nggak mau beli. Jutak banget ke pedagang, wajar. Jadi kalau saya ramah kalian jenengan wajar Bapak Ibu. Tapi ingat, kalau bapak-bapak ramah sama istri, itu yang luar biasa. Mama, iya. Bapak-bapak gitu kan sih Bu? Ya walaupun kita di Enggal Raja pakai mamah papa gitu Bu. Mama mau udah katro. Mama, ada apa Papa? Istri capek masak, capek nyuci, capek mamah masak, capek mamah nyuci, berdrama. Duduk dulu Mama, ada apa sih Papa? Rogoh kantong kanan Pak, ambil duit 15 juta, cereger banting. Pakai gaya Pak, banting. Ini duit apa Papa? Ini uang belanja Mama. Gue tuku beras, tuku brambang, terasi, bayar listrik, cicilan kulkas, motor, cicilan seragam pengajian. Kira-kira cukup Mama? Cukup Papa. Malah ada turahnya ini. Yonek turah, ambil sama Mama. Alhamdulillah gitu Pak. Itu suami yang hebat. Istrinya ngetop 15 juta, mangkat ke dapur pengen melanjutkan masak kembali. Kata suami, nanti dulu Mama, masih ada yang kurang. Apalagi atuh Papa. Rogoh kantong kiri Pak, banting lagi 15 juta, cereger. Ini uang apa lagi Papa? Ini bonus untuk Mama. Mangkat ke mall Bumi Kedaton atau Transmart, jangan pulang kalau nggak habis. Kalau kata orang Lampung Pak, mapas. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya, 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi kok judut langit lah Bu. Ya kalau ada nggak apa-apa dong Pak. Kalau ada nggak apa-apa. Pak Kades ya. Bu Kades mana Bu Kades? Bu Kades kok cantik ya Pak? Nah, dengan pintar.
Tapi jangan pakai dana desa loh Pak. Ya itu penting Bapak Ibu, menghormati dan memuliakan istri. Itu luar biasa. Dan begini, yang namanya perempuan, ibu-ibu ini qanaah lah. Berapapun dikasih nerimo, betul nggak Bu? Ya nerimo lah. Cuman perempuan ini Pak paling sebel sama laki-laki yang pelit dan suka mengungkit-ungkit. Ya nggak Bu? Udah medit, pelit, ngasih cuman dikit, habis itu diungkit-ungkit. Mana cerewet lagi ya Bu ya, punya laki galak, bini telat bikin teh marah, telat ngambil anduk marah, bini sambil ngaduk teh ngebatin kapan matinya orang satu ini, ngerepotin orang aja. Kadang-kadang ibu-ibu ini Pak banyak jadi janda. Mengapa rata-rata perempuan Indonesia menjanda nggak kawin lagi kalau ditinggal lakinya mati? Pengen tahu sebabnya? Kapok soalnya Pak. Pikir saya Bu, ngapa nggak kawin lagi? Cinta sama suami? Bukan Ustaz, kapok. Takut dapat yang kayak gitu, bahkan mungkin lebih parah lagi nantinya. Tuh Pak, banyak perempuan trauma zaman sekarang ini gara-gara lakinya. Jadi maksud Nabi begini, kalau pengen lihat laki-laki mukmin yang baik, lihatlah dari cara dia memperlakukan keluarganya. Lihatlah dari cara dia memperlakukan istrinya. Karena zaman sekarang ini orang itu begini Bapak Ibu, orang Indonesia itu kalau kata Pak Zainuddin MZ almarhum al-maghfurlah, kata Pak Zainuddin MZ, orang Indonesia itu kelamaan dijajah oleh Belanda, maka orang Indonesia itu punya kecenderungan feodal. Senangnya dia ndoroakan apa, meriayen nih kata orang Jawa ya. Ini bener kata bahasanya ya, meriayen nih, ingin dindoroaken, feodal itu orang Indonesia. Jadi suami feodal, nggak zaman Pak. Sama bini jangan feodal, kerja sama yang baik, cocok atau cocok? Punya jabatan sedikit feodal. Makanya saya senang sama Pak Kepala Pekon, sambutan agak goyang-goyang. Tanda nggak feodal, merakyat. Rakyatnya aja merakyat kok, merakyat. Makanya saya senang sama Pak Jokowi, merakyat. Diomongin pelongak nggak apa-apa, diomongin Mukidi ya apa-apa toh. Itu Pak Mukidi nih, si Pak Jokowi ini itu mencengangkan dunia internasional. Wajah boleh merakyat, reputasi internasional. Tepuk tangan dulu. Iya dong. Tercengangkan dunia internasional. G20 Indonesia sukses memimpin presidensi G20. Tercengang sedunia internasional. COVID-19 tersalah dengan berbagai macam kontroversinya. Indonesia negara paling berhasil mengendalikan COVID-19 Pak, tanpa kejatuhan ekonomi. Indonesia ini Bapak Ibu melarang ekspor nikel. Barat teriak-teriak. Indonesia diajukan ke pengadilan internasional. Sekali kalah, 2 kali kalah, 3 kali menang. Sekarang untung kita Pak. Batu bara dilarang untuk diekspor. Kemudian minyak kelapa sawit, selama ini dikontrol harga minyak goreng itu dari dunia internasional. Pak Jokowi dengan berani menetapkan minyak kelapa sawit tidak boleh lagi diekspor. Ini luar biasa nih Pak. Bauksit mulai bulan 6 nanti tidak boleh lagi diekspor. Indonesia sekarang sudah mengontrol perekonomian global. Freeport direbut, Papua dibangun. Luar biasa Pak. Orang nyinyir jalan tol, ngapain bikin jalan tol nggak bisa dimakan? Enak aja, nggak bisa dimakan katanya. Enggak, yang mau makan jalan tol siapa kira-kira? Ya siapa pula mau makan jalan tol. Indonesia ini Bapak Ibu, indeks pembangunan infrastrukturnya masih ranking 50, masih di bawah Malaysia, Singapura, Thailand. Kalah kita Pak. Apalagi konektivitas jalan raya, konektivitas infrastruktur jalan raya Indonesia ini ranking ke 109 kalau nggak salah. Buncit banget. Karena ngapa? Orang dulu nggak berani bangun. Nah Pak Jokowi berani ngebangun agar kita naik ranking. Apalagi di Lampung ini jalan viral lagi ya. Oh
Allahu Akbar. Makanya saya terlambat tadi, bawa mobilnya ceper soalnya Pak, harus pelan-pelan, geduk-geduk nyangkut terus. Nah, ketika pemerintah membangun infrastruktur jangan dinyinyir. Ini saking senatnya sama Pak Jokowi. Saudara saya dari kampung nang Palembang ngomong apa? Nggak ada guna jalan tol, nggak manfaat buat rakyat. Setahun, 2 tahun, 3 tahun nyinyir jalan tol, winginane mudik lebaran terpaksa pakai jalan tol yang dinyinjil. Mangkat ke Palembang, begitu pulang apa kata dia, enak sekarang ya, 3 jam nyampe kota Palembang. Kata saya, Jokowi langsung menang dia. Kayak balik lagi ke feodal tadi. Kita punya pemimpin merakyat loh Pak. Pak Jokowi dikelilingin semua Indonesia ini kayak nggak capek. Ke pelosok-pelosok ke Papua orang meluk-meluk Pak Jokowi, nangis-nangis. Itu pemimpin merakyat, nggak najis salaman sama rakyat. Kan ada orang itu kalau salaman sama rakyat dijai-bajai najong teralala, habis salaman dielah. Kita butuh pemimpin merakyat, jangan feodal. Kita ini sudah kelamaan dijajah Bapak Ibu. Kadang-kadang orang Indonesia tuh coba lihat, sugih dikit, pamer, crazy rich, cenah. Pamer, beli mobil banyak, berderet, iya sih duit-duit dia, betul kira-kira. Tapi jangan pamer, jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin, jangan pamer perut kenyang di tengah-tengah orang yang lapar, jangan pamer kesehatan Pak di dekat orang yang sedang sakit, jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Betul kira-kira? Ada jomblo nggak sih? Itu menyakitkan soalnya. Pamer. Kalau orang kaya itu kan feodal. Kalau orang masih melarat kayak kita-kita ini Pak, orang biasa-biasa, kalau minta tolong itu nyuwun ngapura, tolong ambilkan itu, tangan dipakai. Ini orang sopan Pak. Tapi kalau orang feodal mentang-mentang banyak duit, tunjuk main. Tunjuk main. Itu udah banyak duit. Belum seberapa tapi lebih banyak lagi duitnya, cangkem yang dipakai. Bisa aja Pak. Mulut nggak pakai omongan, nggak pakai tangan, nggak pakai tunjuk, cangkem. Yang lebih hebat lagi emak-emak ini Pak, ibu-ibu ini kalau instruksi nyuruh bukan pakai cangkem, pakai mata. Suami salah narok sarung, cuman begitu doang, suaminya nyambung lagi. Udah begini, taruh sana, tahu. Coba kalau jenengan silaturahim Idul Fitri halal bihalal, keliling ke rumah-rumah, udah kelamaan duduk ngajak suaminya pulang gimana? Iya kan? Pinter mama nih Pak, cukup pakai mata ternyata bisa menyelesaikan semua persoalan. Allahu Akbar. Ini balik lagi Bapak Ibu, yuk kita hilangkan semua budaya feodal. Feodalisme bukan ajaran Islam. Feodalisme itu ajaran penjajah. Yuk kita berdiri sama tinggi, duduk pun sama rendah. Cocok atau cocok? Ini balik lagi, muliakan istri Pak. Mudah-mudahan hidup akan menjadi barokah. Lanjut. Oke, yang selanjutnya ya tetap dong, ibu-ibu punya kewajiban minta maaf dengan suami. Karena kadang-kadang lisan istri itu menyakitkan. Saya ingin kasih bocoran karena saya bapak-bapak ya Bu, mewakili bapak-bapak nih. Kebahagiaan sejatinya seorang suami ada pada istri yang solihah. Bukan mobil mewah, bukan rumah yang bertingkat, tapi istri solihah. Makanya hidup susah, tinggal ngontrak. Orang sudah pada punya rumah, dia masih numpang. Orang kebeli mobil, dia motor aja nggak punya, minder rasanya. Suami-suami itu Pak kalau hidupnya melarat, minder rasanya. Ngomong sama istrinya, maaf ya ngapa Pak? Gara-gara kawin sama saya kamu jadi melarat. Orang sudah punya rumah, kita masih numpang. Orang sudah punya mobil, kita sepeda aja dikasih orang. Apa jawab istrinya? Enggak kok Pak, saya bangga punya suami kayak bapak. Drodok lakinya. Ada nggak sih Pak yang kayak gitu tuh? Berberat.
Malahan ibu-ibu ngomong apa, iya sial saya dapat laki kayak kamu. Coba dulu saya nerima lamaran Gus Coing, nah mulai ngebanding-bandingin bu, laki dibanding-bandingin sama laki orang bu, nyesek rasanya, luar biasa ngegondok di dalam hati. Makanya punya istri bersyukur itu enak loh Pak, hidup sehat panjang umur. Kata Nabi, istri-istri di akhir zaman banyak membunuh suaminya, bukan dengan cara meracuninya, tapi dengan cara membebani dengan cicilan. Kalau kata dokter penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran, dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Bebannya udah tanggal jatuh tempo, makanya banyak laki penyakitan. Balik lagi, bakti kepada suami. Perempuan ini paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga, taat suami. Kalau pengen masuk neraka, gampang, tak ajarin bu, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Kan saya ditanya, Pak Ustadz, yang duluan masuk surga laki atau bini? Bini dong Pak, karena istri nggak banyak pertanyaan. Pertanyaannya cuma 4 istri itu: sholat, puasa, taat suami, jaga aurat. Coba saya jajang nanya ibu-ibu dulu, bu, sudah sholat? Enggak, sholatnya sudah dikerjakan 5 waktu. Belumnya belum zuhur, ngapain sholat? Sudah sholat 5 waktu? Sudah. Ramadan puasa? Puasa. Sama suami taat? Jangan pakai insya Allah. Nggak percaya sama insya Allah jenengan itu. Jawab aja taat gitu. Auratnya dijaga, dijaga, jangan pakai lekton lagi gebu. Sing kelek ketoan, mana bulu keleknya nggak dicukur, mana ketombean lagi ya. Ibu-ibu ini Pak lulus 4 pertanyaan masuk surga, tapi bapak-bapak banyak pertanyaannya, semua ditanya oleh Allah. Makanya perempuan paling gampang masuk surga, taat suami. Perempuan paling gampang cari pahala. Perempuan itu nyucup tangan suami sekali aja. Nah ini saya perlu ajarkan cara nyucupnya. Siap praktek? Pokoknya bukades, jangan lupa bukades banyak. Kalau mau puas cetok sekali aja ibu-ibu mencium tangan suami, pahalanya sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi lakinya ireng bu, kayak patah wajan itu, persis hajar aswad. Makanya ibu-ibu ini kalau bapak, nah ini Alia kalau cari suami yang hitam aja Alia, biar nanti pas kayak hajar aswad nantinya. Begini bapak ibu, semudah perempuan cari pahala. Ibu-ibu cari nyuci baju suami, 1 baju suami yang dicuci ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Makanya kalau baju suami jangan disuruh tukang cuci, jangan masukkan mesin cuci, jangan kirim ke laundry, khusus baju suami cuci sendiri. Kalau 10 ibu-ibu nyuci baju suami sehari, ibu-ibu akan mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju, bajunya saya resik Pak Ustadz, yang resik cuci lagi. Ya mubadir dong, kalau takut mubadir tanya suaminya, Pak apa kolornya mana Pak? Tanggul lama, lepas Pak. Kirain mau ngapain, ternyata nyuci kolor tuh dia. Perempuan gampang masuk surga. Ibu-ibu senyum sama suami, pahalanya sama seperti sedekah emas sebesar gunung Uhud. Saking besarnya pahala senyum kepada suami bu. Jadi ini banyak senyumnya atau cemberutnya? Cemberutnya ya nggak apa-apa. Ini baru saya hidupin Pak, mulai kemeringat saya.
Boleh. Ya, masih ada waktu ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ini Runi turunkan Run. Pegel berdiri ya. Ini yang terpenting bagi kita semua adalah yakni halal bihalal, minta halal orang tua. Kalau di awal tadi saya kutipkan doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi, dimulai dari ba'da man adraka ramadhana falam yughfar lahu, jauh dari rahmat Allah, celaka orang yang ketemu Ramadan tapi dosanya tidak diampuni, amin, kata Nabi. Yang kedua, ba'da man dzukirta indahu falam yusalli alaika, celaka orang yang disebut namamu Muhammad tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Makanya orang yang paling pelit itu adalah orang yang disebut nama Nabi tapi dia enggan bersolawat. Makanya jangan lupa kalau disebut nama Nabi kita langsung sahut dengan solawat. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, doa amalan yang gak butuh diijazah, gak perlu bersanad, gak apa-apa, itu salawat kepada Nabi. Doa yang tidak terhijab langsung didengar oleh Allah, salawat kepada Nabi. Makanya Pak, perbanyak salawat, segala urusan jadi mudah. Pengen punya anak yang soleh, banyakin salawat. Pengen anaknya betah di pesantren, banyakin sholawat. Biar anaknya yang kuliah nggak pacaran, nggak narkoba, perbanyak sholawat. Biar suaminya yang hidung belang tobat, perbanyak sholawat. Biar istrinya yang judes agak kaleman Pak, perbanyak sholawat. Sholawat ini doa yang langsung didengar oleh Allah, tidak ada hijabnya bagi Allah. Maka perbanyak sholawat agar kita semua selamat dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Yang penting sholawatannya jangan di WC. Lagi nongkrong ngeden sholawatan, jangan. Itu suul adab itu. Kalau sambil masak sholawatan bagus. Nah, ini sedikit wawasan buat kita semua Bapak Ibu. Kadang-kadang orang sekarang ini sok islami tapi nggak pas. Contoh misalnya Pak, nulis kalimat suci di topi. Di topi ya Pak. Kalau tulisannya Nahdlatul Ulama boleh, karena itu nama jam'iyah, nggak apa-apa, nama organisasi. Tapi kalau lafzul jalalah nggak boleh. Sholawat di topi nggak boleh, kurang pas. Kalimat tauhid nang topi, di baju, nang bendera, nggak boleh. Itu bukan pada tempatnya Bapak Ibu. Bendera Arab Saudi tulisannya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu Piala Dunia ditempel di bola benderanya kalimat tauhid, dijadiin bal-balan. Saya pernah beli tiker. Tiker itu tiker karet plastik itu yang harga paling cuma 50.000 loh Pak. Tahu kan tikernya? Itu ornamen negara peserta Piala Dunia. Karena Arab waktu itu masuk menjadi peserta Piala Dunia, ada bendera Arab Saudi, diduduki. Kan nggak pada tempatnya itu. Termasuk jenengan ya Bu, pakai liontin kalung, jangan lafzul jalalah. Yang sudah terlanjur pakai lafzul jalalah Allah, liontin kalungnya tinggal di rumah saja. Karena kalau jenengan pakai liontin atau cincin lafaz Allah atau la ilaha illallah atau Muhammadur Rasulullah, kalau masuk toilet harus dilepas. Kalungnya 30 gram, kebelet pipis, masuk toilet SPBU pom bensin. Sebelum masuk kalungnya dilepas, tinggalkan di depan. Begitu keluar toilet hilang, sudah ada yang mengamankannya. Nah ini penting buat ilmu.
daripada lafzul jalalah mending nama suaminya. Suyotoku sayang, iya dilontin kalung begitu. Nah kan ini pelajaran. Kemarin Pak, tahun-tahun lalu kan orang pakai bendera hitam, ya masih sekarang masih di Bandar Lampung juga demo pakai bendera hitam. Polisi agak sungkan nyitanya Pak, karena ada kalimat tauhidnya. Itu kan kamuflase kalau kata orang sekarang. Ini saya perlu ingatkan, idza ra'aitumur rayatis sud, apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Kalau melihat bendera hitam sudah dikibarkan, tetaplah di bumi kalian masing-masing, tinggallah di kampung kalian masing-masing. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu, bukan beneran. Qulubuhum kazuburil hadid. Kelompok bendera hitam palsu itu hati mereka keras bagaikan baja, kereng bukan main. Makanya yang pakai bendera hitam, ISIS, Hizbut Tahrir, JI, Al-Qaeda, semua hatinya keras bagaikan baja. La yakuna bi'ahdin wala mitsaq. Mereka tidak pernah menepati janji dan melanggar kesepakatan, terutama kesepakatan hidup berbangsa dan bernegara. Doa yang ketiga, ba'da man adraka walidayhi au ahadahuma. Nah, ini saya taruh yang terakhir Bapak Ibu, bukan karena nggak penting, tapi karena inilah yang paling penting. Celaka orang-orang yang membersamai kedua orang tuanya, dua-duanya atau cuman salah satunya, tak memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya apa? Dia tidak sempat berbakti kepada orang tuanya. Saya tanya Bapak Ibu, punya orang tua enggak? Enggak, jujur ada enggak di sini yang lahirnya dari batu kira-kira? Enggak ada ya? Atau lahir di gorong-gorong? Pantesan kurang ajar Pak, anak gorong-gorong soalnya. Batu belah lahir. Artinya kita semua punya orang tua. Ingat kata Nabi di akhir zaman, wa antalidal amata rabbataha. Banyak budak-budak yang melahirkan tuan. Apa itu budak melahirkan tuan? Budak mah nggak ada lagi. Yang jelas bukan budak Palembang Pak, kayaknya budak Semende, budak Ugan, lain budak Sunda. Budak yang melahirkan tuan itu Bapak Ibu, ibu kandung, ibunya yang mengandung, ibunya yang melahirkan, ibunya yang menyusui dan membesarkan. Setelah anaknya sukses, anaknya memperlakukan ibunya seperti pembantunya sendiri. Ada nggak zaman sekarang? Ada nggak? Banyak. Daripada bayar babysitter, mama aja yang ngasuh anak saya. Ini jangan-jangan tersungging semua ya. Ini babysitter gratis ini Pak, nggak dibayar. Bu ya Bapak Ibu, nggak ada yang bisa menggantikan jasa orang tua, betul? Perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Kemarin tepat Pak Yai Haji Nur Abidin saya sampaikan sabda ibu saya, hadis kampung namanya ini. Cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia Pak, bisanya bahasa Inggris. Kata ibu saya, ame anak lemah, umak dek denak minta. Ame anak sare, umak nangis yang malam.
Ini bahasa Inggris Kingston. King itu raja, stone itu batu-batu raja. Tak terjemahkan. Ame anak lemah, umak dek dena minta. Ne anake seneng, ne anake sugih. Kalau anaknya kaya, ibu nggak pengen minta, betul nggak Bu? Tapi kalau dikasih mau kan? Mau. Tapi jangan ditawari, anak sekarang ini goblok ya Bu ya. Nelpon Gus Coeng dari Bandar Lampung umpama, ma isi enak duit, ma isi nang cukup nggak mak? Cukup le. Nggak, mama ngomong aja lah, kira-kira perlu dikirim lagi nggak usah nak. Lo ngapain nanya? Sama orang tua mengasih aja gek. Itulah namanya ibu ya Bu. Namanya ibu itu seberapapun dikasih anak cukup, betul nggak? Itu saya ngasih ibu saya Pak, dikasih 500.000 banyak nian katanya, kebanyakan. Dikasih 1 juta banyak nian, dikasih 5 juta nggak menerima, kebanyakan kata dia, nggak mau nerima Pak. Itu ngasih ibu. Tapi kalau ngasih bene 500.000 monyok, 5 juta kurang, 10 juta ya kurang. Itulah bedanya istri sama ibu Bu, dengerin ya. Jadi sebaliknya kata ibu saya, ame anak sare, umak nangis siang malam. Kalau anaknya susah, siang malam ibu menangis. Betul nggak kira-kira? Pak, kita kaya ya Pak, anak kaya. Ini yang masih muda-muda saya ingatkan, anak kaya belum tentu dia mikirin orang tuanya yang susah. Kan begitu? Jenengan Pak, anak minta motor gede dibeliin, ya kan? Kalau orang tua kaya, anak lagunya kayak raja, ya Pak ya. Tapi kalau anak yang kaya, anak kayak orang tua kayak pembantu, luar biasa Bapak Ibu. Kita jor-joran ngasih anak buat apapun demi masa depan katanya. Tapi betapa banyak orang tua yang terabaikan. Walaupun orang tua nggak nuntut, tapi kalau anaknya susah, dialah yang paling menangis. Saya ini ingat sih soalnya Bapak Ibu, saya itu kan apa ya, dikit lagi ya udah zuhur sebenarnya, dikit lagi cerita pengalaman saya. Azannya nanti jangan didulu azanin ya. Saya ini Bapak Ibu ngontrak 7 tahun, 3 kali diusir dari kontrakan. Orang taunya sekarang Pak, sekarang enak, tapi 3 kali diusir dari kontrakan. Tapi saya nggak pernah cerita sama ibu saya. Kalau ibu saya datang, kakak nelponnya ke warat, ke bu kos, kan dulu belum ada handphone apa, tempat bu kos. Telepon dari kakaknya, telepon, Uma nak ke Karang, jemput di Raja Basah, jemput di Raja Basah. Woi gupek Bu, nyari pinjaman beras sekarung. Ngomong ke toko Cina, kok pinjam beras sekarung, tapi nggak tak masak kok, cuman tak taruh di depan. Ibu saya pengen datang, nanti ibu saya pulang saya balikin lagi berasnya. Tapi kalau ada duit kata saya baru tak bayar. Ngarep ada rezeki. Begitu umak masuk rumah, jreng jeng, beras selawe kilo. Pikirnya banyak beras anak saya, nggak lapar berarti. Buat nyenengin orang tua, berdoa dalam hati, ya Allah jangan lama-lama dia di sini. Takut yang dalam ember tinggal dikit itu habis gitu Pak. Bener, ngerti juga tuh si Uma. Cuman 2 hari dia pulang. Langsung saya bawa ke tempat engkoko, kata saya belum ada duitnya nih, berasnya tak balikin lagi. Daripada ditagih, itu cerita Bapak Ibu, bener-bener terjadi. Begitu saya sudah 7 tahun ngontrak, alhamdulillah ada rezeki ngumpul-ngumpul ya Pak, bikin rumah yang tempat Gus Coing datang kemarin itu. 2011 saya pindah ke sana itu, belum lama kebuat rumah di sana itu. Jadi umak datang, begitu sampai rumah langsung sujud syukur, nangis. Apa mak nangis? Nah, 3 tahun 3 kali diusir dari kontrakan. 7 tahun kamu ngontrak, 3 kali diusir dari kontrakan. Loh, kok umak tahu? Kata saya. Kamu nggak usah cerita, nah umak tahu semuanya. Kamu minjem beras selawe kilo, kamu pulangin lagi Kak. Ini siapa lagi yang lapor? Pikir saya.
Subhanallah, itulah kasih seorang ibu. Umat nangis nak, mau ngirim gak punya apa-apa, hanya bisa nolong doa. Sekarang kamu kebangun rumah. 6 bulan saya nempetin rumah Bapak Ibu, dapat rezeki mangkat haji. Alhamdulillah Pak, 2012 itu saya mangkat haji pede, surang. Lupa. Seminggu sudah selesai umroh kan, tinggal nunggu puncak haji karena saya gelombang kedua langsung ke Mekah. Seminggu lagi tawaf itu kok ada orang mirip sekali ibu saya. Disitulah saya sadar Bapak Ibu, oh bukan ibu saya yang naik haji, ini saya. Dia yang susah, dia yang payah. Kok saya lupa ya, mangkat-mangkat dewe gitu. Allahu Akbar. Kata ketua kloter, Ustadz khutbah Arafah nggak bisa. Saya terbayang ibu saya, rasa berdosa yang luar biasa. Kok saya sempat senang gembira tapi lupa sama beliau. Kata ketua kloter, besok kita mau wukuf, tolong telepon dulu umaknya itu minta maaf. Iya juga ya. Saya telepon. Apa jawab ibu saya? Dek ngapena mboten nopo-nopo le. Subhanallah, itu memang rezeki kamu. Makanya saya bersumpah Bapak Ibu, jangan dulu wafat beliau sebelum berangkat ke tanah suci. Alhamdulillah sudah berangkat 2017 kemarin. Alhamdulillah, kalau belum berangkat mungkin saya menjadi anak yang paling berdosa dengan seorang ibu. Nah inilah Bapak Ibu. Alia ada ketemu kan sama umehnya kan, sama neneknya, udah pernah tahu ya. Artinya Bapak, itulah ibu saya, orangnya sederhana, dan itulah seorang ibu. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Makanya pada kesempatan kali ini saya simpulkan, yuk mumpung masih hidup orang tuanya, jangan pernah sia-siakan ridhollah fi ridhol walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Demikian dari saya Bapak Ibu, tidak berpanjang kalam, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Nanti ceramahnya saya upload di YouTube ya Pak. Jadi dengan yang pengen nonton ulang silahkan. Dan bagi yang pengen nitipkan anaknya ke pondok kita sedang merintis pondok kita. Pertama Bapak Ibu salafiyah, jadi ngaji kitab, ngaji alat Bapak Ibu. Tapi ini lebih banyak difokuskan buat yang putra. Kemudian yang putri khusus tahfizul Quran. Jadi sekali lagi bagi yang mau menitipkan anaknya, tolong juga Gus Coing, pondok kita senantiasa dibantu dikuatkan, karena saya minta bos beliau Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Mukri untuk menjadi pembina di pondok pesantren kita. Mohon doanya, mudah-mudahan pondok yang baru merintis ini Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Allahumma amin. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.